Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menjelaskan mengenai hubungan digital tourism dan e-tourism. Dunia pariwisata semakin digital dengan hadirnya konsep digital tourism dan e-tourism. Kedua konsep ini saling terkait dan menawarkan pengalaman baru bagi para wisatawan dalam merencanakan dan mengeksplorasi destinasi wisata. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dan dampaknya pada industri pariwisata. Kemajuan teknologi digital telah mengubah lanskap industri pariwisata secara fundamental. Dari perencanaan perjalanan hingga pengalaman wisata, teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan bagi para wisatawan. Digital transformation dalam sektor pariwisata telah membuka banyak peluang baru, sehingga sekaligus menghadirkan tantangan bagi para pemain di dalamnya. Selanjutnya, ada peran digital platform dalam meningkatkan pengalaman wisatawan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri di dalam pariwisata. Platform digital memungkinkan wisatawan mengakses informasi, melakukan reservasi, dan berinteraksi dengan destinasi secara lebih efisien dan lebih personal. Aplikasi seluler, situs web, dan media sosial memungkinkan wisatawan merencanakan perjalanan, menjelajahi daya tarik, dan berbagi pengalaman dengan mudah. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan kepuasan wisatawan terhadap destinasi. Optimalisasi media sosial untuk promosi destinasi wisata. Sungguh, media sosial itu sangat penting bagi destinasi wisata karena dapat mempromosikan destinasi wisata yang ada di seluruh dunia ini sehingga para wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Yang pertama, ada manfaat konten visual. Gunakan gambar dan video menarik untuk mengangkat keindahan destinasi wisata. Konten visual yang kuat akan memicu emosi dan ketertarikan pengikut. Yang kedua, libatkan influencer pariwisata. Kolaborasi dengan influencer atau pengguna media sosial yang memiliki kredibilitas di bidang pariwisata, mereka dapat mempromosikan destinasi dengan cara yang lebih menarik lagi. 3. Manfaatkan fitur interaktif. Gunakan fitur-fitur interaktif seperti polling, tanya jawab, dan konten live untuk membantu keterlibatan pengikut secara lebih aktif. Dan yang terakhir, analisa tren konten populer. Identifikasi konten yang paling banyak disukai atau dibagikan oleh pengikut. Hal ini dapat menjadi acuan untuk konten selanjutnya. Pentingnya data dan analitik dalam pengambilan keputusan pariwisata. Akses data pariwisata. Akses terhadap data terkait tren, preferensi, dan perilaku wisatawan sangat penting untuk memahami dinamika pasar pariwisata. Yang kedua, ada analisis data komprehensif. Menganalisis data secara komprehensif memungkinkan pembuat kebijakan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam industri pariwisata. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data-data. Keputusan strategis dalam pengembangan pariwisata harus didasarkan pada analisis data yang akurat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Tantangan dan peluang dalam penerapan digital tourism. Yang pertama yaitu infrastruktur digital. Tantangan dalam menyediakan infrastruktur digital yang memadai seperti jaringan internet yang stabil dan aksesnya harus luas, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua, ada literasi teknologi. Peluang untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku pariwisata dan masyarakat lokal agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dan yang terakhir, ada keamanan data. Tantangan menjaga keamanan dan privasi data wisatawan serta mengatasi isu-isu keamanan siber yang dapat menghambat adopsi digital tourism.
Strategi pemasaran pariwisata berbasis digital. Yang pertama, pemanfaatan media sosial. Platform media sosial menjadi sarana efektif untuk menjangkau audiens yang luas, membangun keterlibatan dan meningkatkan kesadaran merek destinasi pariwisata. Yang kedua, konten kreatif dan menarik. Menghasilkan konten visual yang inovatif, unik, dan menceritakan pengalaman destinasi secara menarik dapat menarik minat wisatawan potensial. Yang ketiga, pemanfaatan big data. Analisis data perilaku dan preferensi wisatawan membantu menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal dan relevan. Kolaborasi influencer. Bermitra dengan influencer pariwisata dapat membantu memperluas jangkauan konten dan membangun kepercayaan audiens. Dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengembangkan digital tourism. Yaitu di sini ada pemerintah. Pemerintahan berperan penting dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan digital tourism. Kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata diperlukan untuk mengoptimalkan strategi dan inisiatif digital. Yang kedua, ada pelaku industri, operator pariwisata, asosiasi, dan perusahaan teknologi perlu bersinergi dalam mengembangkan digital platform, aplikasi, dan ekosistem digital yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan. Komunikasi lokal, keterlibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari destinasi wisata digital sangat penting. Mereka dapat berkontribusi dalam memberikan informasi, konten, dan pengalaman yang otentik bagi wisatawan. Dan yang keempat, lembaga akademik. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat berkolaborasi untuk melakukan kajian, pengembangan, dan inovasi dalam bidang digital tourism. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat. Dampak digital tourism terhadap ekonomi dan masyarakat lokal. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Penerapan digital tourism dapat meningkatkan pendapatan ekonomi lokal melalui peluang bisnis baru dan peluang kerja. 2. Pemberdayaan komunitas. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan digital tourism dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan komunitas. Yang ketiga, pelestarian budaya. Promosi digital tourism dapat membantu melestarikan budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap keunikan budaya daerah. Penerapan digital tourism juga dapat meningkatkan daya saing destinasi dan mendorong inovasi dalam industri pariwisata. Di sisi lain, perlu juga diperhatikan dampak negatif seperti pergeseran nilai-nilai budaya lokal dan potensi eksploitasi ekonomi. Peran pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan pembangunan digital tourism yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulan dan prospek ke depan digital tourism di Indonesia. Dalam kesimpulan ini, digital tourism telah menunjukkan potensi yang besar bagi industri pariwisata yang ada di Indonesia. Teknologi digital telah mengubah cara wisatawan merencanakan, memesan, dan mengalami perjalanan mereka, membuka peluang baru bagi pelaku industri. Ke depan diperkirakan digital tourism akan terus berkembang pesat di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan tahun mencapai 10% dalam beberapa tahun mendatang. Pasar digital tourism diproyeksi mencapai 20 triliun rupiah, berkontribusi hampir 45% terhadap total ekonomi pariwisata. Untuk mengoptimalkan peluang ini, perlu kolaborasi erat antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem digital tourism yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, data analitik, dan kreativitas, inovasi dapat menjadi kiblat digital tourism di Asia Tenggara. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai hubungan tourism dan etourism. Selebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.